Bang, kalau sembarang bilangan dibagi nol itu sebenarnya hasilnya tak tentu, tak terdefinisi, atau tak hingga sih? Well, that was a really good question. Dan yang paling penting yang harus kita tahu sebelum gue bakal ngejelasin tentang hal ini adalah yang namanya pembagi nol di matematika itu selalu menimbulkan masalah. Nah, kira-kira masalahnya seperti apa? Apakah masalahnya ini akan berujung pada sesuatu yang bernilai tak hingga, tak tentu, atau tak terdefinisi? I don't know. Let's find out. Jadi kita balik lagi dengan pertanyaan awal tadi. Sebenarnya kalau sembarang bilangan dibagi nol itu hasilnya apa? Apakah tak tentu, tak terdefinisi, atau tak hingga? Ingat ya, jadi sekali lagi pertanyaannya di sini kan adalah sebarang bilangan dibagi nol itu hasilnya apa? Ya, jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari bilangan apa yang kamu bagi sama nol. Ya, contohnya kalau misalnya nol kita bagi sama nol. Ya, nol kita bagi sama nol. Kita misalkan aja hasil pembagian dari nol sama nol itu sama dengan C, di mana C itu adalah sebarang bilangan. Ya, and then we will find the value of C dengan cara seperti ini. Jadi, sebenarnya cara berpikirnya itu sederhana. Kalau misalnya kita punya 10 dibagi 2, itu kan sama dengan 5. Artinya, 10 ini sama dengan 5 kita kaliin sama 2. Kurang lebih seperti itu. Ya nggak? 5 kali 2 sama dengan 10. Ya, di situ jelas ya. Nah, kalau kita misalkan nol per nol ini tadi sama dengan C, kita coba lakukan hal yang sama terhadap ini. Ya, jadi nol sama dengan nol dikali C. And then we can easily find what is the value of C. Gitu ya. C-nya berapa? Kita pikirin baik-baik. Coba, berapakah C? Ya, di mana C itu adalah suatu bilangan yang kalau dikaliin sama nol, hasilnya adalah nol. Ya bilangan berapa aja kan? Kalau kita kasih C-nya di sini sama dengan satu, satu dikali nol ya nol, ya enggak? 7 dikali nol juga nol. Jadi 1 juta dikali nol sama dengan juga nol. Jadi apapun nilai C yang kita masukin di sini, yang kita substitusikan di situ, dia akan menghasilkan nol karena semua bilangan yang kalau dikalikan nol hasilnya adalah nol. Jadi ketika ditanya nilai C itu berapa? Ya jawabannya apa? Jawabannya tak tentu. Ya enggak? C itu adalah tak tentu. Bisa 1 juta, bisa 7, bisa 1, bisa 100, bisa 1000, dan lain sebagainya. Apapun bilangannya, tetap hasilnya akan nol. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Nol per nol sama dengan tak tentu. Gitu ya. Alright, itu adalah kasus di mana sebarang bilangan yang tadi di sini ini ya, itu sama dengan nol. Sekarang kita bakal coba untuk cross check kalau misalnya sebarang bilangannya itu adalah non-zero number alias bilangan bukan nol. Non-zero number, bilangan yang bukan nol. Contohnya kita bikin aja satu ya. Just make it simple. Kita pilih aja satu. Satu dibagi nol ya. Sebarang bilangan dibagi nol. Lo boleh coba. Lo boleh coba dengan bilangan lainnya. Lo bisa tulis di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, whatever it is. Atau akar 7 juga boleh. Akar 100 juga boleh. Akar 110 ya. Akar 6 juga boleh. Akar berapapun juga boleh. Intinya dia bukan nol. Ya, gua pakai satu karena satu sederhana. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini masalah preferensi aja. Dan ini bakal sama dengan apa? Seperti biasa, kita misalkan lagi ya. Kita misalkan aja ini sama dengan K gitu ya. And then we need to find the value of K dengan cara berpikir yang sama. Kita kalikan silang aja deh. Satu sama dengan nol dikali gitu ya. Kalinya gue kasih titik aja di sini ya. Nol dikali K. Itu bukan oke ya, tapi nol dikali K. Nah, sekarang kita pikirin baik-baik. Berapakah nilai K yang kalau dikaliin sama nol hasilnya adalah satu? That's impossible. There's no any value of K if you times it by zero, it's absolutely equals to zero. Jadi kalau misalnya itu harus sama dengan satu, sepertinya tidak ada satupun nilai K yang memenuhi persamaan ini. Ya, karena apapun nilai K yang kamu substitusikan ke sini, ya, ketika dia dikalikan nol, hasilnya seharusnya nol, bukan satu. Kesimpulannya, K itu nggak ada sama sekali. Atau kita bisa bilang K itu adalah tidak terdefinisi. Makanya untuk satu
per 0 atau non-zero number, bilangan apapun selama dia bukan 0, kalau dia dibagi 0, dia hasilnya adalah tak terdefinisi. Nah, sampai di sini jelas yang mana yang merupakan bentuk tak tentu dan yang mana yang merupakan bentuk tak terdefinisi dalam matematika. Makanya di matematika itu pembagi 0 sangat dilarang. Itu bakal menimbulkan masalah. Masalahnya seperti ini. Cuman satu hal yang harus lo tahu, matematikawan zaman dulu itu mereka punya tanggung jawab moral yang besar banget. Jadi mereka kayak berpikir kayak gini. Ketimbang kita ngebiarin ini menjadi bentuk tak terdefinisi dan tak tentu, gimana kalau kita coba cari nilai yang paling mendekati? Oke, gua ngerti nih, ini nggak tentu nilainya. Oke juga, gua ngerti kalau ini tidak terdefinisi nilainya gitu kan. Nah, ketimbang kita biarin itu menjadi suatu nilai yang nggak jelas, nggak tentu, dan tak terdefinisi, alias nggak jelas ya, akhirnya mereka mencoba mengembangkan disiplin ilmu matematika yang tujuannya untuk bisa menentukan nilai-nilai dari yang tak tentu dan tak terdefinisi seperti itu. Akhirnya muncullah di disiplin ilmu matematika itu yang namanya limit fungsi. Nah, dari konsep limit fungsi ini, taruhlah kita punya suatu fungsi, yaitu fungsi fx. Di mana fx itu sama dengan 1/x kuadrat. Ya. Dari fungsi ini kita bisa dapat dong nilai f1-nya itu sama dengan 1/1 kuadrat, alias 1/1 sama dengan 1. Ya nggak? Itu kalau f1. Sekarang gimana kalau f0? Berarti kita substitusikan aja nilai x-nya menjadi 0 gitu ya, alias 1/0 kuadrat. 0 kuadrat itu kan tadi sama dengan apa? Sama dengan 0 ya. Jadi 1/0 ini bakal jadi bentuk tak terdefinisi. Nah, ketimbang membiarkan ini menjadi sesuatu yang tidak terdefinisi nilainya, dipakailah suatu pendekatan nilai limit. Oke, jadi di sini gue tulis dulu ya, ini tak terdefinisi ya, TD alias tak terdefinisi. Nah, dari sini limit X mendekati 0 dari fx, di mana fx-nya itu sama dengan 1/x kuadrat. Kita bisa langsung aja ganti fx-nya itu sama dengan 1/x kuadrat. Ya. Jadi limit X mendekati 0 dari 1/x kuadrat itu didefinisikan sebagai tak hingga. Sampai di sini semuanya udah pada paham. Yang mana yang bentuk tak tentu, yang mana yang bentuk tak terdefinisi, dan yang mana yang merupakan bentuk tak hingga di dalam matematika. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, pernah lihat nggak 0 × 0? Ini sama dengan apa? Tak tentu, tak terdefinisi, atau tak hingga? Ada yang bisa ngebuktiin? Tulis di kolom komentar.